Semua shalom. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengantar kita selaku jemaat Tuhan boleh ada di rumahnya yang kudus ini. Dalam satu kerinduan bersama kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu kehadiran seluruh jemaat, atas nama pelayan khusus saya menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah kepadanya. Ibadah kita di Minggu tanggal 28 September tahun 2025, kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 4 dan kadim kita yang terkasih Bapak Jendri Kaparang selaku pelayan khusus di kolom 8. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1 dan 3, terpujilah Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran pasti hidup. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat 23 berbunyi, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya agar ia hidup? Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kami menerima berkat dalam bentuk apapun, kuat sehat, bahkan pun penjagaan dan perlindungan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Dengan sembah sujud kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan Juru Selamat kami, dengan perantaran Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghibur kami. Dan inilah kami jemaat Gemim Eben Hoser Tombasian Lawa datang berbakti bersekutu kepadamu. Biarlah persekutuan ibadah di tempat ini boleh jadi
hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Melakukan NKB nomor 111. Dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Bapa, kami datang di tempat ini bersujud memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menerima anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, ketika kami menerima berbagai bentuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami,
kadangkala kami lupa untuk membalas, menjawab akan kebaikan Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa, melawan kehendak Tuhan, mengecewakan sesama kami, bahkan pun mengecewakan Tuhan yang adalah sumber berkat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon belas kasihan, pertolongan Tuhan. Biarkanlah dan layakkanlah kami bersekutu dengan menerima anugerah pengampunan dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. NNBT nomor 30. Allah Tuhan kekuatanku. Tolongan Tuhan punya
Mari kita membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh hikmat Tuhan menuntun hamba-Mu, bahkan pun jemaat-Mu, dalam mewartakan firman-Mu ini. Biarlah lewat firman akan mengajarkan kami, mendidik dan menegur kami pada kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman kebenaran. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab kita selaku warga gereja Masih Injil Minahasa di minggu yang berjalan ini, kita dituntun dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-33, akan dibaca pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Dan saya juga memohon kepada jemaat untuk bersama-sama membaca Alkitab ini, khususnya pada ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggungjawab atas nyawanya dari penjara. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggungjawab atas nyawanya daripadanya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa,
Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rugi rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia akan mati. Dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, NKB 116. Sebelum khotbah, kita dengarkan puji-pujian dari Jemaat Kolom 6.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Bahan pembacaan Alkitab kita hari ini ya berbicara tentang dari pasal 33 sampai pasal 39, berbicara tentang nubuat pengharapan Israel. Ya, kita ketahui bangsa Israel sekarang juga masih tetap eksis, bahkan pun walaupun negara kecil tapi hebat. Ya, ada beberapa tantangan atau perjalanan bangsa Israel ketika mereka menempati tanah perjanjian setelah lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, secara ringkas, ya, bangsa Israel mencapai kejayaannya di zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Kejayaan bangsa Israel ya tercapai di zaman Raja Daud dan juga pada Raja Salomo. Bangsa Israel dikenal juga dengan bangsa yang maju dan bangsa yang mencapai keemasan peradabannya. Karena di zaman Raja Salomo juga telah dibangun Bait Allah. Dan selanjutnya, ya, ketika pada zaman Raja Rehabeam, anak Raja Salomo, Israel terbelah menjadi dua. Ada Israel Utara yang biasa disebut Efraim, beribu kota Samaria. Ya, mereka menduduki, ada 10 suku bangsa Israel yang mendudukinya. Dan kerajaan kedua yaitu kerajaan Israel Selatan yang beribu kota Yerusalem. Ya, mereka menduduki ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ditambah juga dengan suku Lewi yang tidak mendapat bagian dalam pembagian tanah di tanah perjanjian. Nah, di zaman itu tentunya karena sudah terpecah, banyak tantangan yang tidak dihadapi oleh bangsa Israel. Selanjutnya di bagian Israel Utara mendapat ancaman, bahkan pun bangsa Asyur telah menghancurkan bangsa Israel, khususnya bagian utara. Dan selanjutnya di bagian selatan, bangsa Babilonia atau Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar telah menghancurkan juga bangsa Israel bagian selatan atau suku Yehuda dan Benyamin. Mereka dibuang di tanah Mesir, di Babilonia yang dikenal dengan pembuangan. Dan di sana juga mereka mendapat pergumulan yang begitu berat. Dan kemudian juga selanjutnya di zaman Raja Kores, Raja Persia, lewat anugerah Allah, dia mengembalikan atau mengumpulkan kembali bangsa Israel dari tanah pembuangan. Sehingga sampai perjanjian baru kita kenal juga ada Israel Yahudi dan Samaria. Yang sebetulnya dalam perjanjian baru itu Samaria sudah dikucilkan karena mereka sudah ada mempertahankan tentang kebaikan Allah, adat istiadat sebagai orang Yahudi. Sehingga di dalam perjanjian baru kadangkala dalam keagamaan mereka dikucilkan, khususnya untuk Israel Utara atau Samaria ini. Nah, kemudian juga di awal Masehi tahun 70 Masehi, bangsa Israel kembali dihancurkan khususnya oleh Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Raja Titus atau Kaisar Titus. Yerusalem dibakar, Yerusalem atau kerajaan Israel dihancurkan, bahkan pun Bait Allah yang sebenarnya sudah dibangun kedua dan dibesarkan lokasinya oleh Raja Herodes dihancurkan oleh bangsa Romawi. Sehingga ketika mereka dihancurkan, dalam beberapa kesaksian Alkitab mereka hidup di perantauan
hidup di negeri orang. Biasa diistilahkan dengan berdiaspora. Bangsa Yahudi atau orang Israel hidup berdiaspora di negeri orang. Pada tahun 1944 oleh rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Hitler juga menghancurkan atau membantai penduduk Israel kurang lebih 6 juta orang. Mereka dibantai, dibunuh, sehingga ada tinggal beberapa kehidupan atau keturunannya Israel atau khususnya Yahudi yang hidup. Sehingga pada tahun 1948 mereka supaya terhindar dari pembantaian dari negara-negara lain, mereka mendirikan suatu negara, yaitu Israel. Mereka berdaulat di tahun 1948. Walaupun di awal kemerdekaan mereka menghadapi beberapa tantangan peperangan khususnya dikepung oleh bangsa Arab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33 ayat 1, di mana Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah bagi umatnya atau Israel Selatan, Israel yang Yehuda. Ia mengalami masa pembuangan di Babel bersama umat Israel setelah mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar Raja Babel itu. Umat Israel telah berdosa di hadapan Tuhan Allah. Mereka disebut pemberontak di pembuangan. Umat seolah-olah tiada harapan. Dan Nabi Yehezkiel berusaha mengajak mereka pada pertobatan dan memberi pengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tidak menghendaki kematian, tetapi Ia menuntut pertobatan supaya umatnya yang mau bertobat dan kembali melakukan keadilan dan kebenaran dapat hidup. Tuhan berdaulat atas kehidupan umatnya dan firman-Nya tidak akan pernah gagal. Sebagai Nabi Tuhan, Yehezkiel hanya menyampaikan firman Tuhan dan bukan keinginannya sendiri. Dalam bagian ini, Yehezkiel yang dipanggil dengan anak manusia diberi tugas yang penting, yaitu sebagai penjaga. Maksudnya adalah Yehezkiel memiliki tanggung jawab menjaga dan mengawasi kehidupan bangsa Yehuda pasca kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, serta ancaman-ancaman yang membahayakan hidup umatnya. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, bahkan pun sebagai penjaga Israel, Yehezkiel bertanggung jawab mengawasi dan menegur dan memperingatkan para pemimpin yang jahat dan umatnya yang hidup dalam dosa, supaya mereka bertobat agar diselamatkan dan tetap hidup. Jika pesan Tuhan Allah tidak disampaikan, maka Nabi Yehezkiel akan menanggung akibatnya karena kesalahan umat. Ini bukan tugas yang mudah, karena umat adalah bangsa pemberontak atau Israel ini. Kepada umat, Nabi menyerukan pertobatan dan kembali melakukan apa yang baik, benar, dan adil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kehidupan bangsa Israel ini selalu mendapatkan ancaman. Mereka seringkali ancaman itu karena ulah mereka sendiri. Dan renungan kita di minggu yang berjalan ini bertemakan
orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran pasti hidup. Adil kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tapi memihak kepada kebenaran. Artinya memihak kepada kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sendiri bersumber pada Allah. Soal pengajaran atau sumber pengajaran kebenaran, ya tentunya pada firman-Nya. Biasa kita kenal firman yang hidup, firman yang nyata, firman yang telah menjadi manusia. Biasa disebut juga logos atau logika, masuk akal. Dan ada juga firman, ucapan firman atau firman Allah. Dalam kesaksian Alkitab, segala sesuatu penciptaan tentunya lewat firman Allah. Firman Allah ini ya tentunya biasa kalau bahasa aslinya adalah rema atau remata. Kalau Tuhan Yesus ada logos. Sekali lagi lewat firman itu, firman ucapan Allah adalah sungguh juga merupakan sumber kebenaran. Dan selanjutnya firman yang dituliskan atau seperti Alkitab ini adalah firman yang ditulis. Kalau bahasa Yunani atau bahasa asli graphe. Oleh sebab itu, kebenaran yang nyata, yang hakiki tentunya kalau kita imani itu berasal dari firman di dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita, bangsa Israel tentunya memiliki suatu kerinduan atau pengharapan yang sangat diinginkan oleh mereka. Mereka ingin terbebas dari pembuangan penjajahan oleh Raja Babel. Mereka ingin pulang ke Yerusalem. Sehingga Nabi Yehezkiel mengingatkan kalau ingin bebas harus bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Setelah menunggu beberapa lama, ya bangsa Israel tentunya bertobat dengan melakukan kebenaran. Dan sumber kebenaran, pengajaran tentang kebenaran yang dipahami oleh bangsa Israel waktu itu adalah lewat nubuat atau lewat Taurat. Ada begitu banyak peraturan-aturan dalam Taurat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel bertobat dengan melakukan kebenaran dan keadilan, Allah memakai Raja Hores, Raja Persia, untuk mengembalikan, memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Sehingga pada zaman perjanjian baru juga sudah ada negara Israel atau bangsa Israel. Tetapi yang dipulangkan cuma bangsa Israel bagian selatan atau Yehuda. Ada juga bangsa Israel bagian utara yang dijajah oleh Asyur, dipulangkan tapi sudah sebagian kecil. Dan mereka pulang tidak lagi membawa atau berprinsip pada kebenaran atau ajaran-ajaran Taurat dan kitab para nabi. Sehingga dalam kehidupan di zaman perjanjian lama, bangsa atau Samaria kadang-kala dikucilkan. Lewat pertobatan dengan melakukan kebenaran dan keadilan di mata Tuhan, ya nubuat tentang pengharapan bangsa Israel terwujud. Ya tadi Raja Hores memulangkan bangsa Israel. Oleh karena itu kita juga imani, kita sudah ada di zaman perjanjian baru. Segala nubuatan oleh para nabi di perjanjian lama, baik itu kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur, sudah digenapi setelah Yesus datang. Di Lukas 16 ayat 16, Yesus berkata, hukum Taurat
dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan untuk menghapuskan, jadinya tidak mau kasih hapus hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Tentunya diketahui ada banyak aturan-aturan yang menuntut bangsa Israel ketika melakukan keadilan dan kebenaran. Ada cara atau ada petunjuk, yaitu petunjuknya di kitab Taurat dan Nabi. Menurut beberapa sumber ada kurang lebih 316 aturan atau Taurat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Aturan tertulis, ada juga yang lisan, yang kadangkala lisan itu juga yang menjerat atau seringkali menjadi sandungan ketika Injil itu datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya tentunya setiap orang pasti ingin selamat. Tetapi juga walaupun demikian, ketika kita melakukan hal-hal kebenaran dan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran Injil itu, ada banyak juga tantangan, ada juga banyak pergumulan. Seperti juga penginjilan mula-mula, bangsa Israel seringkali menghambat dalam penyebaran bangsa atau penyebaran Injil itu. Ketika Tuhan Yesus datang, hal-hal itu juga tentang pengajaran itu yang menghambat, tentang penginjilan. Dan hal-hal yang tentunya membuat bangsa Israel ini karena ada rasa mungkin mereka tidak menginginkan keselamatan berlaku juga bagi bangsa Israel. Oleh karena itu kadangkala ya Alkitab kita atau perjanjian lama, kitab Mazmur, kitab nubuat-nubuat, kitab Taurat, memang dengan orang Kristen kita sama. Kita berbagi kitab suci yang sama, tetapi penafsirannya yang berbeda. Demikian juga kita yakini kekristenan kita mula-mula berasal dari orang Yahudi. Oleh karena itu sejarah kekristenan kita tidak terlepas tentunya dari pengajaran-pengajaran bangsa Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang kebenaran dan keadilan pasti tentunya bagi kita tidak terlepas dari ajaran Kristus. Oleh karena itu, siapa yang menolak kebenaran Kristus, konsekuensinya akan dihukum. Injil datang, ketika Injil datang, kata Paulus, bangsa Israel menjadi seteru karena penginjilan itu. Bangsa Israel berseteru dengan Allah. Oleh karena itu, karena mereka menolak Injil, mereka menolak kebenaran pada tahun, sekali lagi, tahun 70 Masehi, bangsa Israel dihancurkan kembali. Kali ini oleh bangsa Romawi di bawah kepemimpinan Raja Titus. Ya, Yerusalem dihancurkan dan dibakar. Bahkan pun Bait Allah dihancurkan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kebenaran dan keadilan itu. Di sana tentunya lewat kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan keadilan, di sana tentunya akan menentukan keberadaan hidup kita. Kalau kita melakukan kebenaran, pasti kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dalam menjalankan nubuat Allah, ia mendapat tantangan tentunya dari orang Yahudi, dia dihukum. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, ada suatu kisah tabit bait suci terbelah dua. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Yesus berkata sebelum ia mati, pada hari yang ketiga Yesus akan mendirikan kembali bait Allah.
Di hari kebangkitan itulah dimaknai bahwa bait Allah yang sejati sudah ada di dalam bangunan, sudah ada berada di dalam tubuh Kristus. Karena kegenapan atau nubuatan tentang Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi bagi kita sekarang pertanyaan, apakah kita masih membutuhkan bangunan bait Allah secara fisik dalam kemegahannya? Tentunya jawaban tidak. Karena Allah atau kerajaan Allah atau bait suci ini, bait Allah ini sudah dibangun pada tubuh Kristus dan sudah berada di hati kita, di hati orang yang percaya dan yang berkenan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika bait Allah atau kerajaan Allah itu sudah berada dalam tubuh kita lewat Tuhan Yesus Kristus, jangan cemari bait Allah itu. Jangan bohongi bait Allah itu. Jangan curangi bait Allah itu dengan kebencian, fitnah, ataupun percabulan atau hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi lindungilah bait Allah di dalam tubuh kita itu dengan keadilan, kebenaran di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka akan ditambahkan bagimu. Kebenaran dan keadilan, sekali lagi itu sangat penting. Ada saatnya kebenaran dan keadilan itu gampang atau enak untuk kita lakukan. Tetapi ada saatnya juga kebenaran dan keadilan itu sulit untuk kita lakukan. Diibaratkan ketika makan mungkin sangat pahit kalau kita menelannya. Oleh karena itu, kadangkala karena kebenaran sangat sulit kita lakukan. Karena tentunya ada pertimbangan tentunya. Kenapa sulit? Mungkin akan mengancam usaha dan kerja kita. Mungkin ketika kita akan mengatakan benar dan adil, akan mengancam kedudukan atau jabatan kita. Dan mungkin juga kalau berat kebenaran dan keadilan kita lakukan akan mengancam juga nyawa atau tubuh kita. Tetapi ketika kebenaran di dalam baris kita jalankan, siapapun orang yang mempertaruhkan atau menjalankan atau melakukan kebenaran dan keadilan pasti akan dimenangkan atau pasti akan diselamatkan. Demikian juga ya ketika atau kesaksian para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mempertaruhkan kebenaran dengan mewartakan Injil di bawah ancaman-ancaman dari penguasa dunia. Mereka mempertaruhkan atau mewartakan Injil kebenaran itu di bawah ancaman-ancaman dari pemimpin-pemimpin agama. Ya, dalam kesaksian sejarah ada begitu banyak atau beberapa Rasul Paulus yang disiksa. Mereka dicungkil mata. Ada juga yang digoreng hidup-hidup. Ada yang dibakar. Ada yang disalibkan. Mereka tidak takut hal itu karena mereka sudah menyaksikan sendiri kebenaran di dalam Yesus. Demikian juga Rasul Paulus, dia dihukum di Roma, disalib terbalik. Karena katanya tidak layak dia disalib berdiri karena kebenaran yang ia lakukan tidak sebanding kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam hidupnya penuh tantangan cuma karena memperjuangkan atau mengajarkan kebenaran itu sendiri. Rasul Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian juga yang artinya ketika kita hidup dalam Kristus, dalam melakukan kebenaran dan keadilan, ketika kita mati sebentar atau meninggal, karena kita semua akan mati, pasti kita akan memperoleh kemenangan.
Demikian juga kehidupan saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kasihi, baik istri kita, baik suami kita, baik orang tua kita, baik sanak saudara kita. Ketika mereka pergi, ketika mereka meninggal, kita percaya dalam hidup mereka sudah menjalankan kebenaran di dalam Kristus. Dan pasti ketika kita memperingati kematian atau menghayati tentang kepergian mereka, kita percaya ketika mereka hidup di dalam Kristus, pasti mereka sudah ada dalam kemenangan. Mereka sudah dimenangkan oleh kebenaran Kristus. Dan tentunya hidup itu kita serahkan kepada Yesus Kristus. Kita berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam kebenaran. Maka ketika kita akan pergi, kita akan diimbali dengan kemenangan di dalam Kristus. Oleh karena itu, bagi kita orang yang percaya, mereka yang sudah hidup bersama dengan Kristus akan mengalami kemenangan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Itulah pegangan kita, janji Tuhan untuk kita hidup. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan PKJ nomor 261 ayat 1 sampai 3. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada rela sujud dan syukur.
Kita dengarkan puji-pujian dari wanita kaum ibu Rayon Deborah. Setelah itu kita dengarkan puji-pujian dari keluarga yang berduka. Pertama keluarga besar Umbo Tiokin dan kedua keluarga besar Ondang Sulu Padang. Keluarga besar Umbo Tiokin.
Ya, pujian terakhir dari keluarga besar atau keluarga berduka, keluarga Ondang Sulu Padang. Kita akan dengarkan pembacaan sampul syukur dan doa persembahan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini akan dibacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk dalam persekutuan ibadah di saat ini, termasuk juga setoran-setoran persembahan lewat kolom dan bipra. Dibaca satu persatu dengan hormat. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Serni Ondang, keluarga Vanli Tuuk Ondang. Hari ulang tahun yang ke-45 tahun pada hari Jumat tanggal 26 September 2025, kolom 9, 100.000 rupiah. Sampul syukur HUT kelahiran dari adik Mila Noel Mundung, keluarga Jimli Mundung Maringka, hari ulang tahun yang ke-6 tahun pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, kolom 7, 100.000 rupiah. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Viani Torongkang, keluarga Renaldo Sebu Torongkang,
hari ulang tahun yang ke-40 tahun pada hari Senin tanggal 22 September 2025, kolom 4, Rp100.000. Sampul syukur HUT kelahiran dari Ibu Selvi Mundung SE, keluarga B Koampa Mundung, hari ulang tahun yang ke-45 tahun pada hari Selasa tanggal 23 September 2025, kolom 3, Rp200.000. Sampul syukur HUT kelahiran dari Ibu Ani Ruindungan, keluarga Ruindungan Lengkoan, hari ulang tahun yang ke-75 tahun pada hari Senin tanggal 22 September 2025, kolom 1, Rp100.000. Sampul syukur HUT kelahiran dari Ibu Syane Mangindaan, keluarga J Panto Mangindaan, hari ulang tahun yang ke-69 tahun pada tanggal 20 September 2025, kolom 3, Rp150.000. Sampul syukur HUT kelahiran dari Bapak Yan Lomboan, keluarga J Lomboan Wongkar, hari ulang tahun yang ke-80 tahun pada hari Selasa 23 September 2025, kolom 3, Rp200.000. Persembahan syukur hari ulang tahun dari Ibu Sincero Sang Mundung, hari ulang tahun ke-56 pada tanggal 27 September 2025, kolom 2, Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-3 tahun dari adik Godwill Momongan, keluarga J Momongan Liut, kolom 3, Rp200.000. Persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-60 tahun pada tanggal 23 September 2025 dari Ibu Syane Repi dalam keluarga J Lumantau Repi. Ada catatan untuk pelayanan Rp300.000, untuk ketiga pendeta, untuk hukum tua, untuk penatua dan diaken kolom 11 masing-masing Rp200.000. Jumlah persembahan syukur Rp1.500.000. Persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-21 tahun dari pemudi Gloria Shalomita Tendela Buah, Rp150.000. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Penatua Raimon Kawung, keluarga Raimon Kawung Kamagi, hari ulang tahun yang ke-41 tahun pada hari Sabtu 27 September 2025, kolom 10, Rp200.000. Sampul syukur HUT nikah dari keluarga Bapak Max Lomboan Mundung, hari ulang tahun yang ke-8 tahun pada hari Selasa 16 September 2025, kolom 5, Rp100.000. Persembahan syukur dari keluarga H. Kawung Kaligis, kolom 4, Rp100.000. Persembahan syukur dari adik Amoreisa Abigail Langi, keluarga K. Langi Wisan, kolom 8, Rp200.000. Persembahan syukur dari Ibu Ani Tumuyu, keluarga Kaparang Tumuyu, Rp200.000. Persembahan syukur dari keluarga H. Umbo Tiokin, Rp500.000. Persembahan syukur telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi dari Romavia Wanli Liut, sarjana terapan akuntansi, Rp200.000. Persembahan syukur dari NN dengan catatan untuk pelayanan gereja Rp250.000 dan untuk kolom 5 Rp250.000, jumlah Rp500.000. Persembahan syukur dari keluarga Ondang Sulu Padang dengan catatan untuk pelayanan gereja Rp1 juta, untuk komisi anak sekolah minggu Rp250.000, untuk komisi remaja Rp250.000, untuk jemaat kolom 5 Rp250.000, jumlah Rp1.750.000. Persembahan syukur dari keluarga pendeta Mamahi Tringkuangan dengan catatan untuk pelayanan Rp500.000,
Untuk Pendeta Paula Kalangi Rundengan Rp200.000. Untuk Pendeta Gloria Kawatu Rp200.000. Untuk Hukum Tua Rp200.000. Untuk Kostor Rp200.000 dan untuk pegawai gereja Rp200.000. Jumlah Rp1.500.000. Persembahan persepuluhan untuk pembangunan dari keluarga Penatua R. Kawung Kamagi dengan jumlah Rp771.000. Dan ada persembahan syukur berupa bahan dari keluarga J. Lumantau Repi 10 kg cengkih kering. Dan dibacakan setoran persembahan yang masuk lewat kolom dan bipra. Kolom 1 Rp220.000, kolom 2 Rp253.000, kolom 3 Rp285.000, kolom 4 Rp284.000, kolom 5 Rp311.000, kolom 6 Rp257.000, kolom 7 Rp260.000, kolom 8 Rp232.000, kolom 9 Rp216.000, kolom 10 Rp463.000, kolom 11 Rp307.000. Persembahan kunjungan Pendeta Paula Rp200.000, persembahan kunjungan Pendeta Olga Rp207.000, persembahan kunjungan Pendeta Gloria Rp275.000. Persembahan ibadah minum pagi di rumah keluarga yang berduka keluarga Umbo Tiokin Rp218.000, persembahan ibadah di kebun keluarga Umbo Tiokin Rp202.000. Setoran persembahan Bipral, PKB Rp120.000, pemuda Rp118.000, remaja Rp105.000, anak sekolah minggu Rp115.000 dan lansia Rp53.000. Demikian sudah dibacakan persembahan-persembahan syukur yang masuk lewat sampul dalam persekutuan ibadah kita saat ini, termasuk juga setoran-setoran lewat kolom dan bipra. Dan karena itu saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Thomasian Bawa, atas nama seluruh pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah boleh memberikan persembahan syukur lewat ibadah ini, termasuk persembahan syukur yang sudah diberikan lewat kotak-kotak persembahan yang ada di depan. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan doakan persembahan kita saat ini, diundang kita semua berdiri. Mari berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur setinggi-tingginya di hadapan hadirat-Mu yang suci kudus Bapa, atas perkenanan-Mu bagi kami, Jemaat Gemim Ebenezer Thomasian Bawa, dalam persekutuan jemaat di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Kami bersyukur boleh menikmati sukacita lewat pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semua jemaat. Dan kami bersyukur Tuhan, melengkapi sukacita kami dalam persekutuan ibadah ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur sebagai wujud syukur kami atas segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini. Termasuk pun ketika kami dalam pergumulan, apakah itu duka, sakit, penyakit, kami tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengungkapkan semua itu lewat pemberian persembahan. Kami tahu Tuhan apa yang sudah kami berikan saat ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Namun kami sudah memberikan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh sukacita iman. Maka dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, Tuhan kiranya sudi menguduskan persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Apapun motivasi pemberian kami, Tuhan tahu. Sekiranya ada motivasi pemberian kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tolong ampuni kami, sehingga benar-benar persembahan yang kami persembahkan saat ini boleh terpakai untuk menunjang program-program pelayanan, mulai dari aras jemaat, wilayah, sinode, bahkan sampai di mana persembahan-persembahan ini akan dipergunakan, biar semua terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kiranya hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini, diberi hikmat,
biar semua terpakai pada pos-pos yang sudah ditentukan, dan jemaat akan semakin bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kehidupan kami jemaat-Mu di sepanjang minggu berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami semua ada dalam pemberkatan Tuhan ketika kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri, melakukan segala tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, inilah persembahan kami, terlebih tubuh dan yang kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan, kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita datang pada doa umum. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu, kami dijaga, kami diberkati, bahkan pun kuat sehat selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami sadari juga ya Tuhan, hidup kami ada banyak keterbatasan. Kami sudah melakukan pelanggaran melawan kehendak-Mu. Kami seringkali melakukan dosa. Oleh karena itu juga ya Tuhan, lewat firman-Mu ini, kami diingatkan untuk menyadari, untuk bertobat agar kami dapat melakukan kebenaran dan keadilan menurut firman-Mu, sehingga juga ketika kami melakukan ini, kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Engkau ya Tuhan yang adalah sumber kebenaran dan keadilan. Biarlah kami juga sebagai pelayan khusus, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin pemerintahan, orang tua, pendidik, agar kami menjadi teladan dan dapat mengajarkan kepada sesama kami pentingnya kebenaran dan keadilan itu. Oleh karena itu, kami bermohon, berkatilah persekutuan Gereja Masih Injil Minahasa, khususnya persekutuan Gemim Ebenezer Thomasian Bawah. Berkatilah badan pekerja yang ada, Ibu Ketua BPMC, para pendeta, penatua dan diaken, bahkan pun keseluruhan kami yang sudah memberi diri dalam tugas-tugas pelayanan ini. Berkati juga persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Thomasian Bawah, agar kami dijaga, dilindungi oleh kebenaran, agar kami juga mendapatkan berkat dari Tuhan, karena Engkaulah sumber berkat bagi kami. Ya Bapa di dalam sorga, biarlah juga kami menikmati kebenaran itu. Biarlah juga kami menikmati keadilan itu ketika kami hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kami hidup di negara yang sebagai minoritas, agar kami dapat menikmati juga keadilan dan kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu juga kami mendoakan untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya, sampai pemimpin-pemimpin pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten kecamatan, sampai di desa kami, Desa Thomasian Bawah yang tercinta. Berkatilah Pak Huuntua, berkatilah bagi mereka yang sudah juga memberi diri dalam tugas-tugas kepemerintahan di desa ini. Kekuatan, kesehatan, hikmat dari surga senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, agar juga mereka dapat menjalankan tugas-tugas kepemerintahan ini, tugas-tugas kepelayanan ini dengan tuntunan kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi sesama kami
yang saat ini dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, maupun pergumulan-pergumulan yang lainnya yang Tuhan sudah layakkan untuk kami hadapi. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bahkan pun yang lanjut usia. Di antaranya Bapak A.A. Koampa, Bapak Yoce Kelomboan, Saudara Septiano Rosan dalam pemulihan, Ibu Natania Jansen dirawat di Rumah Sakit Siloam Sonder, Adik Wilio Kaparang di Rumah Sakit Bethesda Tomohon, Pemuda Fisher Mundung dalam pemulihan, Ibu Anake Mundung dalam pemulihan, Ibu Petronella Ratu Mantiri dalam pemulihan, Ibu Carolina Engkol Osal dalam pemulihan, Adik Abigail Langi dalam pemulihan, Pemudi Drigita Umbo di Rumah Sakit Siloam Sonder, Ibu Dince Torongkang Mundung. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam lanjut usia tapi dalam kelemahan tubuh. Bapak A.A. Kaparang, Ibu Janda Wawor Lomboan, Ibu M. Tiokin Ra'u, Ibu Dorci Lomboan, Ibu Janda Panto Manopo, Bapak Dan Wawor, Ibu Janda Esmundung Panto. Mereka saat ini ya Tuhan terbaring sakit dalam kelemahan tubuh. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Karena kami yakin di dalam nama Yesus, jamahan, pemulihan, kekuatan, kemampuan, biarlah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Karena Engkaulah adalah sumber mujizat. Engkau adalah keselamatan dan pengharapan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah terus mereka, pulihkanlah terus mereka. Demikian juga keluarga yang dengan setia menjaga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Ondang Sulupadang atas meninggalnya Bapak almarhum Domingus Sulupadang, keluarga Moniung Umbo atas meninggalnya Bapak almarhum Sem Daniel Moniung, keluarga Umbo Tiokin atas meninggalnya almarhumah Ibu Yul Tiokin. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pemberkatan, karena selalu memberkati keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu mendapat penghiburan, mereka selalu diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan hidup ini. Demikian juga kehidupan kami selaku anggota masyarakat dan jemaat kami Ebenezer Thomasan Bawah ya Tuhan. Akan segala rencana hidup kami, akan segala rencana-rencana pekerjaan kami, aktivitas kami saat ini dan esok, bahkan pun di minggu yang berjalan ini. Tuhan kiranya berkati dengan memberkati masing-masing pekerjaan kami yang Tuhan sudah memperkenankan untuk kami tekuni dan kami jalani. Baik kami sebagai petani, tukang ojek, bahkan pun para pendeta, karyawan swasta, karyawan negeri, tenaga pengajar, anggota Polri, anggota TNI, pensiunan, maupun profesi-profesi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati. Dan juga bagi kami jemaat-Mu yang saat ini masih menunggu pekerjaan yang layak untuk kami. Biarlah Tuhan berkati, agar kami juga dapat memperoleh pekerjaan yang layak, yang sesuai harapan kami di bawah penyertaan dan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu ya Tuhan, berkati seluruh keberadaan hidup kami. Mampukan kami ketika juga kami diperhatikan dalam berbagai masalah dan pergumulan. Dan kuatkan kami, dan sehat kuat juga kiranya menjadi bagian ketika kami menghadapi pekerjaan dan aktivitas kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Biarlah Tuhan berkenan akan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami untuk kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan bersama-sama warta jemaat. Saudara jemaat, akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu 28 September 2025. Pertama, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kadin kita, Bapak Penatua Jenri Ferry Kaparan, selaku pelayan khusus di kolom 8, yang sudah mengantar kita semua dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih secara pribadi bersama dengan keluarga, kiranya memberkati usaha setiap hari. Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk petugas-petugas ibadah disampaikan terima kasih yang sudah boleh membantu pelayanan pada hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat, para tamu yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini, terlebih khusus berhubungan dengan sukacita maupun duka cita yang dialami keluarga-keluarga. Jadi makasih banyak atas kehadiran para tamu yang sudah boleh hadir. Selanjutnya info pelayanan ibadah. Ibadah hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sebagai kadim adalah Pendeta Paula Kalangi Runengan STH dan koordinator pelayanan Pelsus Kolom 5 dan Penatua Prekombapa. Petugas pintu masuk pelayan khusus kolom 4 dan Penatua anak sekolah minggu. Puji-pujian jemaat kolom 7, pemuda rayon Jetsmani dan Kantoria kelompok 1. Selanjutnya ibadah Bipra PKB untuk rayon Haleluya, tempat keluarga Luki Rundungan Paisa dan memimpin ibadah Bapak Yopi Lomboan. Rayon Immanuel keluarga M. Monika Oping, memimpin ibadah Diaken Alfred Ondang SPD. Rayon Bukit Sion keluarga V. Yansen Asa, pemimpin ibadah Bapak Diaken Octavianus Kaparan. Semuanya dimulai pukul 13 WITA. Selanjutnya untuk ibadah wanita kaum ibu, ibadah di masing-masing rayon. Pemuda, ibadah bersama pemuda jemaat dilaksanakan hari Minggu tanggal 28 September 2025, tempat keluarga Liut Rundungan atas nama Romavia Liut SDRAK atau Sarjana Terapan Akuntansi. Ibadah dirangkaikan dengan ibadah syukur, waktu pelaksanaan pukul 18 WITA. Rayon Golgota ada undangan ibadah syukur hari ulang tahun atas nama Gloria Tende Labua, tempat keluarga Kaung Asa di kolom 1. Ibadah dilaksanakan setelah kegiatan mingguan di rumah duka. Kemudian rayon Jetsmani sesuai jadwal.
Selanjutnya untuk remaja, ibadah bersama Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di Gedung Gereja Kadin Kadation Kawung SIP. Lion Betel sebentar siang di keluarga Tumuyulumi. Pemimpin atas nama Kak Claudia Tumuyu MPD. Kemudian peniel sebentar siang di Gedung Gereja. Info komisi, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 akan dilaksanakan ibadah padang remaja dan pembina bersama panitia hari-hari raya gereja sekaligus ibadah kerja pemupukan jagung di perkebunan Tinukdang dimulai pukul 8 pagi. Dimohonkan kehadiran remaja, pembina, dan panitia hari-hari raya gereja. Selanjutnya untuk Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, ibadah Rabu Gembira 1 Oktober 2025 dilaksanakan di kelompok-kelompok. Tempat untuk kelompok 1 di rumah keluarga N. Rosang Lumantau atas nama adik Kingsley Rosang di kolom 4. Kolom 2 di rumah keluarga Salea Osal atas nama adik Rian Salea kolom 9. Kadim untuk kelompok 1 Enci Yanti Liuk Rundungan, kelompok 2 Enci Diaken Heni Paisaku Ampa, waktu mulai pukul 15.30 atau setengah 4. Penanggung jawab guru sekolah minggu UPK di kolom 4 dan 10. Kemudian ibadah minggu 5 Oktober 2025 tempat di Gedung Gereja. Kadim anak kecil Enci Andayani Mundung Kaparang, anak tanggung Enci Herni Umbo Selang. Waktu mulai pukul 7. Penanggung jawab Enci Ansya Kasih Kawung SPD. Selanjutnya untuk lansia, ibadah di Gedung Gereja mulai pukul 13 sebentar. Selanjutnya untuk KPDP, Kadim ibadah subuh Senin 29 September, Ibu Irma Tomoyo Rundungan, Ibu Diana Rundungan Kabung, dan info ibadah bersama PDP Jumat berlaku Rabu 1 Oktober 2025. Tempat keluarga J. Rendus Dutulong, waktu pukul 18. Kadim Ibu Andayani Mundung Kapara. Dan tambahan untuk Prekom Bapa, latihan paduan suara Prekom Bapa akan dilanjutkan pada hari Selasa malam. Jadi ada free 2 malam ya. Dalam rangka Hapsa PKB wilayah Kaungkan 2 pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Jadi tinggal 1 minggu ya, moga-moga tidak ada lagi yang mau keluar kampung ya, dalam persiapan kita untuk latihan. Selanjutnya dari tim kerja PKB, sebentar sore ada pengumpulan dana lewat topeng dana. Mohon partisipasi dari tiap jemaat. Ya, sudah bertanda Ketua Tim Kerja Bapak Reki Kalangi. Selanjutnya, ibadah hari ulang tahun Gemim Bersinode tanggal 30 September 2025 akan dilaksanakan di masing-masing kolom dengan kadim para diaken. Jadi pertukaran diaken. Tanggal 29 September, jadi Senin besok. Ya. Dengan pertukaran sebagai berikut. Kolom 11, Diaken Heni Paisaku Ampa. Kolom 10, Diaken Octavianus Kaparang. Kolom 9, Diaken Alfred Ondang. Kolom 8, Diaken Roy Koampa. Kolom 7, Diaken Pop Lumintang. Kolom 6, Diaken Ivana Mundung. Kolom 5, Diaken Yece Dotulong. Kolom 4, Diaken Marike Mundung. Kolom 3, Diaken Olha Rosang. Kolom 2, Diaken Meike Lumi. Dan kolom 1, Diaken Rudi Rosang. Dan apabila ada
pertukaran lain atau hal-hal yang menghalangi jam, ya saling koordinasi melalui grup WA yang ada. Selanjutnya, ibadah syukur hari ulang tahun Gemim Bersinode tingkat sinode. Tanggal 30 September hari Selasa. Tempat lapangan Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Ibadah dimulai pukul 10 WITA. Diundang seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan untuk hadir dan akan berangkat pukul 6 pagi. Menghindari macet ya. Jadi kalau mulai jam 10, kalau lalu orang pergi jam 8, tidak sampai di tempat ibadah sudah macet ya. Jadi jam 6 sudah harus berangkat. Kemudian informasi kunjungan pelayanan akhir bulan. Perkunjungan kota di masing-masing keluarga. Hari Senin 29 September, kolom 9, Pendeta Olha. Kolom 10, Pendeta Paula. Kolom 11, Pendeta Gloria. Informasi pagi. Ya. Jadi nanti diinfokan kembali di grup kalau ada perubahan. Kemudian Rabu 1 Oktober, kolom 8, Pendeta Paula. Kolom 7, Pendeta Olha pagi. Ya. Kolom 6, Pendeta Gloria. Kemudian Kamis 2 Oktober, kolom 3, Pendeta Paula. Kolom 4, Pendeta Gloria. Kolom 5, Pendeta Olha. Selanjutnya Jumat 3 Oktober, kolom 1, Pendeta Gloria. Kolom 2, Pendeta Olha pagi. Jadi kalau ada perubahan pagi atau sore tolong diinformasikan. Terakhir, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dan Jemaat Gemim Ebenezer Tombesian Bawa menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Yul Tiokin, keluarga Umbo Tiokin. Tutup usia 81 tahun, 4 bulan 7 hari pada hari Minggu 21 September 2025 dan telah dikebumikan pada hari Senin 22 September 2025. Tuhan Yesus sumber penghiburan bagi keluarga. Kemudian kunjungan hari ulang tahun tanggal 30 akan dilaksanakan sore hari. Kita sudah dengar tadi bahwa pagi ada kegiatan ibadah tingkat sinode. Karena pelayan khusus akan mengikuti ibadah hari ulang tahun Gemim Bersinode. Ya. Demikian warta Jumat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberi kesehatan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut ini dalam Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mars Gemim. Tuhan
Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, yang tidak bisa beribadah saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk saat teduh.